Maha Gowinda Sutta, Pelayan Mulia, Kehidupan Lampau Gotama. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Rajagaha, di puncak Hering. Dan ketika malam hampir berakhir, Gandhaba Pancasika menerangi seluruh puncak Hering dengan cahaya terang, mendekati Sang Bhagawa, memberi hormat kepada beliau, berdiri di satu sisi dan berkata, "Bhagawa, aku ingin melaporkan kepadamu apa yang kulihat dan kuamati sendiri secara langsung ketika aku berada di hadapan para dewa 33. Katakanlah Pancasika." Sang Bhagawa berkata, "Bhagawa, di masa lalu, telah lama yang lalu, pada saat Uposatha tanggal 15 di akhir musim hujan, 33 dewa berkumpul dan bergembira karena para dewa berkembang dan Asura mengalami kemunduran." Seperti Sutta 18 paragraf 12. Kemudian Saka mengucapkan syair berikut ini. Para dewa 33 bergembira, pemimpin mereka juga, memuji Sang Tathagata dan kebenaran Dhamma, melihat datangnya para dewa baru, indah dan agung, yang telah menjalani kehidupan suci, sekarang terlahir kembali dengan baik, mengalahkan yang lainnya dalam hal kemasyuran dan kemegahan, murid-murid Sang Bijaksana yang Maha Kuasa dan menonjol. Melihat ini, para dewa 33 bergembira, pemimpin mereka juga, memuji Sang Tathagata dan kebenaran Dhamma. Mendengar kata-kata ini, para dewa 33 lebih gembira dan bahagia lagi, dipenuhi sukacita dan berkata, "Alam para dewa sedang tumbuh berkembang, alam Asura sedang mengalami kemunduran." Pancasika melanjutkan, kemudian Saka melihat kepuasan mereka berkata kepada para dewa 33, "Maukah kalian tuan-tuan mendengarkan 8 pernyataan benar sebagai pujian terhadap Sang Bhagawa?" Dan setelah menerima persetujuan mereka, ia menyatakan, "Bagaimana menurut kalian para dewa 33, sehubungan dengan cara Sang Bhagawa berusaha demi kesejahteraan banyak makhluk, demi kebahagiaan banyak makhluk, demi belas kasihnya kepada dunia, demi kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia, kita tidak akan menemukan guru lain yang memiliki kualitas-kualitas tersebut, apakah di masa lampau ataupun di masa depan, selain Sang Bhagawa." Dinyatakan dengan baik sekali, sungguh ajaran Sang Bhagawa ini terlihat di sini dan saat ini, tanpa batas waktu, mengundang untuk diselidiki, mengarah menuju kemajuan, untuk dipahami oleh para bijaksana untuk dirinya sendiri. Dan kita tidak akan menemukan pembabar lain dari ajaran demikian yang mengarah pada kemajuan, apakah di masa lampau ataupun di masa depan, selain Sang Bhagawa. Sang Bhagawa telah menjelaskan dengan baik apa yang benar dan apa yang salah, apa yang tercela dan apa yang tidak tercela, apa yang harus dilatih dan apa yang tidak perlu dilatih, apa yang hina dan apa yang mulia, dan apa yang busuk, indah atau campuran dalam hal kualitas. Dan kita tidak akan menemukan pembabar lain dari ajaran demikian selain Sang Bhagawa. Dan lagi, Sang Bhagawa telah menjelaskan dengan baik kepada para siswanya mengenai jalan menuju Nibbana, dan semuanya bergabung. Nibbana dan sang jalan, bagaikan air dari sungai Gangga dan Yamuna, bergabung dengan dan mengalir bersama. Dan kita tidak akan menemukan pembabar lain dari jalan menuju Nibbana selain Sang Bhagawa. Dan Sang Bhagawa telah mendapatkan pengikut, baik para pelajar dan mereka yang setelah menjalani kehidupan telah menghapuskan kekotoran-kekotoran, dan Sang Bhagawa menetap bersama dengan mereka. Semuanya bergembira akan satu hal ini, dan kita tidak akan menemukan guru lain selain Sang Bhagawa.
Persembahan yang diberikan kepada Sang Bhagawa adalah jasa yang baik. Kemasyhurannya kokoh, sedemikian sehingga aku pikir para khatija akan terus-menerus terikat dengannya. Meskipun Sang Bhagawa menerima persembahan makanan dari mereka tanpa kesombongan. Dan kita tidak akan menemukan guru lain yang melakukan hal ini selain Sang Bhagawa. Dan Sang Bhagawa melakukan apa yang beliau katakan dan mengatakan apa yang beliau lakukan. Dan kita tidak akan menemukan guru lain yang berbuat demikian dalam setiap aspek ajaran selain Sang Bhagawa. Sang Bhagawa telah melampaui keraguan-raguan, melampaui bagaimana dan mengapa. Beliau telah mencapai tujuannya sehubungan dengan cita-citanya dan kehidupan suci yang tertinggi. Dan kita tidak akan menemukan guru lain yang telah berbuat demikian, apakah di masa lampau ataupun di masa sekarang, selain Sang Bhagawa. Dan ketika Saka telah menyatakan 8 pernyataan jujur sebagai pujian kepada Sang Bhagawa, para dewa 33 bahkan menjadi lebih senang dan bersukacita, dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan mendengar pujian kepada Sang Bhagawa. Kemudian sekelompok dewa berseru, "Oh, seandainya 4 Buddha yang mencapai penerangan sempurna muncul di dunia ini dan mengajarkan Dhamma seperti Sang Bhagawa, demi manfaat dan kebahagiaan banyak makhluk, demi belas kasih kepada dunia, demi manfaat dan kebahagiaan para dewa dan manusia." Dan beberapa berkata, "Tidak perlu 4 Buddha yang mencapai penerangan sempurna, 3 sudah cukup." Dan yang lain lagi berkata, "Tidak perlu 3, 2 sudah cukup." Mendengar kata-kata ini, Saka berkata, "Tidaklah mungkin tuan-tuan, tidak akan terjadi 2 Buddha yang mencapai penerangan sempurna muncul bersamaan dalam satu sistem dunia yang sama. Hal itu tidak mungkin. Semoga Sang Bhagawa yang ini berumur panjang, bertahun-tahun mendatang, bebas dari penyakit, demi manfaat dan kebahagiaan banyak makhluk, demi belas kasih kepada dunia, demi manfaat dan kebahagiaan para dewa dan manusia." Dan kemudian para dewa 33 berkonsultasi dan merenungkan bersama tentang persoalan yang menyebabkan mereka berkumpul di aula Sudhamma. Dan 4 Raja Dewa ditegur dan dinasehati mengenai persoalan ini, sementara mereka berdiri di samping tempat duduk mereka masing-masing tidak bergerak. Raja-raja dinasehati menandai kata-kata yang mereka ucapkan, berdiri diam, tenang di samping tempat duduk mereka. Seberkas cahaya gemilang terlihat menandakan kedatangan Brahma. Semuanya duduk di tempat duduknya masing-masing, seperti Sutta 18 paragraf 15-17. Masing-masing berharap agar Brahma duduk di tempat duduk mereka. Kemudian Brahma Sanan Kumara setelah turun dari alamnya dan melihat kegembiraan mereka mengucapkan syair ini. Para dewa 33 bergembira, pemimpin mereka juga. Seperti di atas. Suara Brahma Sanan Kumara memiliki 8 kualitas, seperti Sutta 18 paragraf 19. Kemudian para dewa 33 berkata kepada Brahma Sanan Kumara, "Baik sekali Brahma, kami bergembira atas apa yang kami dengar. Saka, Raja para dewa, juga telah menyatakan 8 pernyataan benar kepada kami tentang Sang Bhagawa, yang juga membuat kami gembira." Kemudian Brahma berkata kepada Saka, "Baik sekali Raja para dewa, dan kami juga ingin mendengarkan 8 pernyataan benar tentang Sang Bhagawa itu." "Baiklah Brahma Agung," Saka menjawab, dan ia mengulangi 8 pernyataan itu. "Bagaimana menurutmu Tuan Brahma?" Seperti paragraf 5-12. Dan Brahma Sanan Kumara senang dan bersukacita, dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan mendengar pujian kepada Sang Bhagawa.
Brahma Sanan Kumara berpenampilan dalam bentuk kasar dan muncul dalam wujud Pancasika, seperti Sutta 18 paragraf 18. Dan duduk bersila demikian, ia berkata kepada para dewa 33, "Sejak kapankah Sang Bhagawa menjadi salah satu di antara mereka yang memiliki kebijaksanaan tinggi?" Pada suatu ketika ada seorang raja bernama Disampati. Brahmana kerajaannya yang disebut pejabat. Putra raja adalah seorang pemuda bernama Renu, dan putra si pejabat bernama Jotipala. Pangeran Renu dan Jotipala bersama 6 orang khatya lainnya membentuk suatu perkumpulan yang terdiri dari 8 orang sahabat. Seiring berjalannya waktu, si pejabat meninggal dan Raja Disampati berduka cita atas kematiannya. Ia berkata, "Aduh, pada saat ini ketika kami telah mempercayakan semua tanggung jawab kepada si pejabat dan telah meninggalkan kenikmatan 5 indria, si pejabat meninggal dunia." Mendengar kata-kata ini, Pangeran Renu berkata, "Baginda, jangan terlalu berlebihan berduka cita atas kematian si pejabat. Putranya, Jotipala, lebih cerdas daripada ayahnya dan memiliki mata yang lebih baik terhadap apa yang menguntungkan. Engkau harus mengizinkan Jotipala untuk mengurus segala urusan yang engkau percayakan kepada ayahnya." "Benarkah anakku?" Ya Baginda." Kemudian Raja memanggil seseorang dan berkata, "Pergilah, temui pemuda Jotipala dan katakan, 'Semoga Yang Mulia Jotipala sehat. Raja Disampati memanggilmu. Beliau ingin menemuimu.'" "Baiklah Baginda," jawab orang itu dan pergi menyampaikan pesan itu. Menerima pesan itu, Jotipala berkata, "Baiklah Tuan," dan pergi menghadap Raja. Setelah memasuki istana, ia saling bertukar sapa dengan Raja, kemudian duduk di satu sisi. Raja berkata, "Kami ingin Yang Mulia Jotipala mengurus urusan kami. Jangan menolak. Aku akan menempatkan engkau pada posisi ayahmu dan melantik engkau menjadi pejabat." "Baiklah Baginda," jawab Jotipala. Maka Raja Disampati mengangkat Jotipala sebagai pejabat menggantikan ayahnya. Dan begitu diangkat, Jotipala melanjutkan tugas-tugasnya yang telah dijalankan oleh ayahnya. Tidak melakukan pekerjaan yang belum dijalankan oleh ayahnya. Ia menyelesaikan semua tugas-tugas yang telah diselesaikan oleh ayahnya dan tidak yang lainnya. Dan orang-orang berkata, "Brahmana ini sungguh seorang pejabat. Sesungguhnya ia adalah seorang pejabat agung." Dan demikianlah si Brahmana muda Jotipala dikenal sebagai pejabat agung. Dan suatu hari sang pejabat agung menemui kelompok 6 orang mulia dan berkata, "Raja Disampati sudah tua, jompo, diserang oleh usia. Hidupnya hampir berakhir dan ia tidak akan bertahan lama lagi. Siapakah yang dapat menentukan berapa lama seorang hidup?" Saat Raja Disampati wafat, para pengangkat raja wajib mengangkat Pangeran Renu menjadi raja. "Kalian harus pergi, tuan-tuan, temuilah Pangeran Renu dan katakan, 'Kami adalah sahabat baik dan tersayang dari Baginda Renu. Saling berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Baginda Raja Disampati sudah tua. Saat beliau wafat, para pengangkat raja wajib mengangkat Pangeran Renu menjadi raja. Jika Baginda Renu memperoleh tahta, biarlah ia membaginya dengan kami.'" "Baiklah Tuan," jawab enam mulia itu. Dan mereka menemui Pangeran Renu dan mengatakan kepadanya apa yang diusulkan oleh sang pejabat agung. "Tuan-tuan, siapakah selain diriku yang akan mendapatkan kemakmuran kalau bukan kalian? Jika tuan-tuan aku mendapatkan tahta, aku akan membaginya dengan kalian." Seiring berjalannya waktu, Raja Disampati wafat,
dan para pengangkat raja mengangkat Pangeran Renu menjadi raja di wilayahnya. Dan setelah menjadi raja, Renu tenggelam dalam kenikmatan 5 indria. Kemudian sang pejabat agung mendatangi kelompok 6 mulia dan berkata, "Tuan-tuan, sekarang Raja di Sampati telah wafat. Baginda Renu yang telah diangkat menjadi raja telah tenggelam dalam kenikmatan 5 indria. Siapakah yang tahu apa yang akan terjadi? Kenikmatan indria adalah memabukkan. Kalian harus menghadapnya dan berkata, Raja di Sampati telah wafat dan Baginda Renu telah diangkat menjadi raja. Apakah engkau ingat kata-katamu, Baginda?" Mereka melakukan hal itu dan raja berkata, "Tuan-tuan, aku ingat kata-kataku. Siapakah yang dapat membagi wilayah besar ini, yang begitu luas di utara dan begitu sempit bagaikan bagian depan kereta di selatan, menjadi 7 bagian yang sama? Siapa lagi, Baginda, kalau bukan sang pejabat agung?" Maka Raja Renu mengutus seseorang untuk menemui sang pejabat agung untuk mengatakan, Tuan, Raja memanggil engkau." Orang itu pergi dan sang pejabat agung menghadap Raja, saling bertukar sapa dengannya dan duduk di satu sisi. Kemudian Raja berkata, "Tuan pejabat, pergi dan bagilah wilayah besar ini, yang begitu luas di utara dan begitu sempit bagaikan depan kereta di selatan, menjadi 7 bagian yang sama." "Baik, Baginda," jawab sang pejabat agung dan melakukan perintah itu. Dan wilayah Raja Renu di tengah. Dantapura untuk penduduk Kalingga, Potaka untuk penduduk Asaka, Mahisati untuk penduduk Awanti, Roruka untuk penduduk Sowira, Nithila untuk penduduk Wideha, Campa untuk penduduk Angga, Benares untuk penduduk Kasi. Demikianlah si pejabat membagi. Kelompok 6 mulia gembira dengan apa yang mereka peroleh dan keberhasilan rencana mereka. Apa yang kita inginkan, kehendaki, cita-citakan dan usahakan telah kita dapatkan. Satabhu, Brahmadatta, Wesabhu, dan Bharata, Renu, dan 2 Dhatharatha, ini adalah 7 Raja Bharat. Akhir dari bagian pembacaan pertama. Kemudian kelompok 6 mulia mendatangi sang pejabat agung dan berkata, "Yang mulia pejabat, seperti halnya engkau adalah sahabat baik, tersayang, setia dari Raja Renu, demikian pula halnya engkau dengan kami. Mohon uruslah urusan kami. Kami percaya engkau tidak akan menolak." Maka ia mengurus wilayah-wilayah milik 7 raja, dan ia juga mengajarkan mantra kepada 7 Brahmana terkenal dan 700 murid. Seiring berjalannya waktu, berita baik menyebar sehubungan dengan sang pejabat agung. Sang pejabat agung dapat melihat Brahma dengan matanya sendiri, berbicara dengannya secara langsung dan berkonsultasi dengannya. Dan ia berpikir, sekarang berita baik ini menyebar sehubungan denganku, bahwa aku dapat melihat Brahma dengan mataku sendiri. Tetapi itu tidak benar. Akan tetapi, aku telah mendengar ini dikatakan oleh para Brahmana tua dan terhormat, guru dari para guru, baik siapa saja yang mengasingkan diri dalam meditasi selama 4 bulan musim hujan, mengembangkan penyerapan dalam belas kasihan, dapat melihat Brahma dengan matanya sendiri, berbicara dengannya secara langsung dan berkonsultasi dengannya. Bagaimana jika aku melakukan hal ini? Maka sang pejabat agung menghadap Raja Renu dan memberitahukan kepadanya tentang berita itu, dan tentang keinginannya untuk mengasingkan diri dan mengembangkan penyerapan dalam belas kasihan. Dan tidak seorang pun yang boleh datang ke dekatku kecuali membawakan makanan. Yang mulia, lakukanlah apa yang engkau anggap baik.
Kelompok 6 mulia juga memberikan jawaban yang sama. Yang mulia pejabat, lakukanlah apa yang engkau anggap baik. Ia mendatangi 7 brahmana dan 700 muridnya dan memberitahu mereka tentang rencananya dan menambahkan, "Jadi tuan-tuan, kalian lanjutkan membaca mantra-mantra yang telah kalian dengar dan pelajari, dan ajarkan satu sama lain." Yang mulia pejabat, lakukanlah apa yang engkau anggap baik, mereka menjawab. Kemudian ia mendatangi 40 istri yang bertingkat setara, dan mereka berkata, "Yang mulia pejabat, lakukanlah apa yang engkau anggap baik." Kemudian sang pejabat agung mendirikan tempat tinggal baru di timur kota dan mengasingkan diri di sana selama 4 bulan musim hujan, mengembangkan penyerapan dalam belas kasihan dan tidak seorang pun yang datang ke dekatnya kecuali membawakan makanan untuknya. Tetapi di akhir 4 bulan ia tidak merasakan apa-apa selain ketidakpuasan dan keletihan saat ia berpikir, "Aku mendengar dikatakan bahwa siapapun yang mengasingkan diri dalam meditasi selama 4 bulan musim hujan, mengembangkan penyerapan dalam belas kasihan, dapat melihat Brahma dengan matanya sendiri, tetapi aku tidak dapat melihat Brahma dengan mataku sendiri, dan tidak dapat berbicara, berdiskusi atau berkonsultasi dengannya." Saat itu Brahma Sanan Kumara membaca pikirannya dan secepat seorang kuat merentangkan tangannya yang terlipat atau melipatnya lagi, ia lenyap dari alam Brahma dan muncul di hadapan sang pejabat agung. Dan sang pejabat agung merasa takut dan gemetar, dan merinding melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan dengan ketakutan, gemetar, dan merinding demikian, ia berkata kepada Brahma Sanan Kumara dalam syair ini, "Oh, pemandangan megah, agung dan suci, siapakah engkau yang mulia? Aku ingin mengetahui namamu. Dalam surga tertinggi aku dikenal oleh semua, Brahma Sanan Kumara, aku dikenal demikian. Tempat duduk dan air untuk kakimu, dan makanan yang layak untuk Brahma. Silakan yang mulia memutuskan keramahan apa yang ia inginkan. Kami menerima pemberian yang dipersembahkan. Sekarang katakan apa yang engkau inginkan dari kami. Suatu anugerah atau keuntungan dalam kehidupan ini, atau dalam kehidupan berikutnya. Katakan, yang mulia pejabat, apa yang engkau inginkan." Kemudian sang pejabat agung berpikir, "Brahma Sanan Kumara menawarkan aku anugerah. Apa yang akan kupilih? Manfaat dalam kehidupan ini atau yang berikutnya?" Kemudian ia berpikir, "Aku adalah ahli dalam hal manfaat dalam kehidupan ini, dan orang lain berkonsultasi denganku mengenai hal ini. Bagaimana jika aku meminta dari Brahma Sanan Kumara sesuatu manfaat dalam kehidupan mendatang?" Dan ia berkata kepada Brahma dalam syair berikut, "Aku meminta dari Brahma Sanan Kumara hal ini, karena ragu kepadanya yang tidak memiliki keraguan aku meminta. Untuk yang lainnya juga aku meminta. Dengan melakukan apakah makhluk-makhluk dapat mencapai alam Brahma yang tanpa kematian?" Orang itu yang menolak semua pikiran kepemilikan, menyendiri, tekun, dipenuhi belas kasihan, jauh dari kebusukan, bebas dari nafsu, menegakkan demikian dan berlatih demikian, makhluk-makhluk dapat mencapai alam Brahma yang tanpa kematian. Aku mengerti, menolak pikiran kepemilikan. Ini berarti bahwa seseorang meninggalkan miliknya, kecil atau besar, meninggalkan sanak saudara, sedikit atau banyak, dan mencukur rambut dan janggut, meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Demikianlah aku memahami menolak pikiran kepemilikan. Aku mengerti menyendiri, tekun,
Ini berarti bahwa seseorang meninggalkan miliknya dan memilih bertempat tinggal di hutan, di bawah pohon, di lembah, sebuah gunung, di dalam gua batu, di tanah pemakaman, di hutan atau di atas tumpukan rumput di ruang terbuka. Aku mengerti, dipenuhi belas kasihan. Ini artinya bahwa seseorang berdiam memancarkan ke satu arah dengan pikiran yang dipenuhi dengan belas kasihan, kemudian ke arah kedua, ketiga, dan keempat. Demikianlah seseorang berdiam memancarkan ke seluruh dunia, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, ke mana-mana, ke segala penjuru, dengan pikiran dipenuhi dengan belas kasihan, meluas, tidak terukur, bebas dari kebencian dan permusuhan. Demikianlah aku memahami dipenuhi belas kasihan. Tetapi kata-kata yang mulia tentang jauh dari kebusukan, aku tidak mengerti. Apakah yang engkau maksudkan, Brahma, dengan kebusukan di antara manusia? Mohon terangilah kebodohanku, oh yang bijaksana tentang hal ini. Rintangan apakah yang menyebabkan seseorang menjadi bau dan busuk, mengarah menuju neraka, terputus dari alam Brahma? Kemarahan, kebohongan, kecurangan dan penipuan, kekikiran, keangkuhan dan kecemburuan, iri hati, keraguan dan mencelakai makhluk lain, keserakahan dan kebencian, ketumpulan dan delusi, kebusukan menjijikan ini yang memancar, mengarah menuju neraka, terputus dari alam Brahma. Seperti yang ku mengerti dari kata-kata yang mulia tentang kebusukan ini, hal-hal ini tidak mudah diatasi jika seseorang menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, aku akan meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Yang mulia pejabat, lakukanlah apa yang engkau anggap baik. Maka sang pejabat agung menghadap Raja Renu dan berkata, Baginda, mohon angkat menteri lain untuk mengurus urusanmu. Aku ingin pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Setelah apa yang dikatakan Brahma kepadaku tentang kebusukan dunia ini, yang tidak mudah diatasi dengan menjalani kehidupan rumah tangga, aku akan meninggalkan keduniawian dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Raja Renu, penguasa wilayah ini, aku menyatakan, engkau harus memerintah sendiri, aku tidak akan menasihati engkau lagi. Jika engkau kekurangan sesuatu, aku akan mencukupi. Jika ada yang melukaimu, kerajaanku akan melindungimu. Engkau ayahku, aku putramu, pejabat, menetaplah. Aku tidak kekurangan apapun, tidak ada seorang pun yang melukaiku. Bukan suara manusia yang kudengar, aku tidak dapat menetap di rumah. Bukan manusia. Seperti apakah ia yang berbicara, sehingga engkau seketika meninggalkan rumah dan kami sekaligus? Sebelum aku pergi mengasingkan diri, aku memikirkan pengorbanan, menyalakan api suci, menaburkan rumput kusa. Tetapi sekarang Brahma abadi dari alam Brahma muncul, aku bertanya. Ia menjawab, sekarang aku tidak bisa menetap lagi. Yang mulia pejabat, aku mempercayai kata-katamu. Kata-kata demikian sekali terdengar, engkau tidak memilih pilihan lain. Kami akan mengikuti pejabat, jadilah guru kami. Bagaikan permata bril, bersih, bagaikan air terjernih, begitu murni, kami akan mengikuti di belakangmu. Jika yang mulia pejabat pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan meninggalkan kehidupan tanpa rumah, aku akan melakukan hal yang sama. Kemanapun engkau pergi, kami akan mengikuti. Kemudian sang pejabat agung mendatangi kelompok 6 mulia dan berkata kepada mereka, Tuan-tuan, mohon angkat menteri lain untuk mengurus urusanmu. Aku ingin pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Dan kelompok 6 mulia itu menyingkir ke sudut dan berdiskusi. Para Brahmana ini serakah akan uang. Mungkin kita bisa membujuk pejabat agung dengan uang. Maka mereka kembali kepadanya dan berkata, Tuan,
ada banyak harta kekayaan di 7 kerajaan ini. Ambillah sebanyak yang engkau inginkan. Cukup tuan-tuan, aku telah menerima sangat banyak harta kekayaan dari tuan-tuan. Karena itulah aku ingin meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah seperti yang telah kujelaskan. Kemudian kelompok 6 mulia menyingkir ke sudut lagi dan berdiskusi. Para Brahmana ini serakah akan perempuan. Mungkin kita bisa membujuk pejabat agung dengan perempuan. Maka mereka kembali kepadanya dan berkata, Tuan, ada banyak perempuan di 7 kerajaan ini. Ambillah yang engkau pilih. Cukup tuan-tuan, aku telah memiliki 40 istri yang setara, dan aku akan meninggalkan mereka untuk pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah, seperti yang telah kujelaskan. Jika yang mulia pejabat pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan meninggalkan kehidupan tanpa rumah, kami akan melakukan hal yang sama. Kemanapun engkau pergi, kami akan mengikuti. Jika kalian meninggalkan nafsu-nafsu yang mengikat kebanyakan orang, kerahkanlah dirimu, kuatlah dan bertahanlah dengan sabar. Ini adalah jalan yang lurus, jalan yang tanpa tandingan, jalan kebenaran yang dijaga oleh kebajikan menuju alam Brahma. Kalau begitu, Tuan Pejabat, tunggulah selama 7 tahun, dan kemudian kami juga akan menjalani kehidupan tanpa rumah. Kemanapun engkau pergi, kami akan mengikuti. Tuan-tuan, 7 tahun sangat lama sekali. Aku tidak dapat menunggu selama 7 tahun. Siapa yang dapat menentukan berapa lama manusia hidup? Kita harus pergi ke alam berikutnya. Kita harus belajar dengan kebijaksanaan. Kita harus melakukan apa yang benar dan menjalani hidup suci, karena tidak ada yang dilahirkan abadi. Sekarang aku akan meninggalkan keduniawian seperti yang telah kujelaskan. Baiklah, yang mulia pejabat, tunggulah selama 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Dan kemudian kami juga akan menjalani kehidupan tanpa rumah. Kemanapun engkau pergi, kami akan mengikuti. Tuan-tuan, 1 tahun sangat lama sekali. Kalau begitu, tunggulah selama 7 bulan. Tuan-tuan, 7 bulan sangat lama sekali. Kalau begitu, tunggulah selama 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, setengah bulan. Tuan-tuan, setengah bulan sangat lama sekali. Kalau begitu, yang mulia pejabat, tunggulah selama 7 hari sementara kami menyerahkan kerajaan kami kepada putra dan saudara kami. Di akhir dari 7 hari kami akan meninggalkan keduniawian dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Kemanapun engkau pergi, kami akan mengikuti. 7 hari tidak lama, tuan-tuan. Aku setuju, tuan-tuan, menunggu 7 hari. Kemudian sang pejabat agung mendatangi 7 Brahmana dan 700 murid mereka dan berkata kepada mereka, Sekarang tuan-tuan, kalian harus mencari guru lain untuk mengajari kalian mantra. Aku bermaksud untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Setelah apa yang dikatakan Brahma kepadaku tentang kebusukan dunia ini, yang tidak mudah diatasi dengan menjalani kehidupan rumah tangga, aku akan meninggalkan keduniawian dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Yang mulia pejabat, jangan berkata begitu. Ada sedikit kekuasaan dan keuntungan dalam kehidupan tanpa rumah, dan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar dalam kehidupan sebagai Brahmana. Jangan berkata demikian, tuan-tuan. Di samping itu, siapakah yang memiliki kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar daripada aku? Aku telah menjadi raja bagi para raja, bagaikan Brahma bagi para Brahmana, bagaikan dewa bagi para perumah tangga. Dan aku akan meninggalkan semua ini untuk meninggalkan keduniawian dan menjalani kehidupan tanpa rumah seperti yang telah kujelaskan. Jika yang mulia pejabat pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan meninggalkan kehidupan tanpa rumah, kami akan melakukan hal yang sama. Kemanapun engkau pergi, kami akan mengikuti.
Kemudian sang pejabat agung mendatangi 40 istrinya yang setara dan berkata, "Jika kalian menginginkan, kalian boleh pulang ke rumah keluarga kalian atau mencari suami lain. Aku bermaksud untuk meninggalkan keduniawian dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Hanya engkaulah keluarga yang kami inginkan, suami satu-satunya yang kami inginkan. Jika yang mulia pejabat meninggalkan keduniawian dan menjalani kehidupan tanpa rumah, kami akan melakukan hal yang sama. Kemanapun engkau pergi, kami akan mengikuti." Dan demikianlah sang pejabat agung, di akhir dari 7 hari mencukur rambut dan janggutnya, mengenakan jubah kuning dan pergi meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan tanpa rumah. Dan bersamanya turut serta 7 raja Khatia, 7 Brahmana kaya dan terkenal bersama 700 murid mereka, 40 istrinya yang setara, beberapa ribu Khatia, beberapa ribu Brahmana, beberapa ribu perumah tangga, bahkan beberapa perempuan selir. Dan demikianlah diikuti oleh kelompok ini, sang pejabat agung mengembara melalui desa-desa, kota, dan ibu kota, dan setiap saat ia datang ke suatu desa atau kota, ia bagaikan raja bagi para raja, bagaikan Brahma bagi para Brahmana, bagaikan dewa bagi para perumah tangga. Dan pada masa itu, ketika seseorang bersin atau tersandung, mereka mengucapkan, "Terpujilah sang pejabat agung, terpujilah menteri dari 7. Dan sang pejabat agung berdiam memancarkan ke satu arah dengan pikiran dipenuhi cinta kasih, kemudian ke arah kedua, kemudian ketiga, dan ke arah keempat. Ia berdiam memancarkan ke seluruh dunia, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, kemana-mana, ke segala penjuru, dengan pikiran dipenuhi dengan belas kasihan, dengan pikiran dipenuhi kegembiraan simpatik, dengan pikiran dipenuhi dengan keseimbangan, bebas dari kebencian dan permusuhan, dan demikianlah ia mengajarkan para siswanya jalan untuk bergabung dengan alam Brahma." Dan mereka yang pada masa itu telah menjadi siswa sang pejabat agung dan telah menguasai ajarannya setelah kematian saat hancurnya jasmani, terlahir kembali di alam bahagia, di alam Brahma. Dan mereka yang belum menguasainya sepenuhnya ajarannya, terlahir kembali di antara para dewa Parinimita Wasawati, di antara para dewa Nimmanarati, di antara para dewa Tusita, di antara para dewa Yama, di antara para dewa 33, atau di antara 4 raja dewa. Dan alam yang paling rendah yang dicapai beberapa dari mereka adalah Gandhaba. Dengan demikian, pelepasan keduniawian dari semua orang itu bukanlah tidak berbuah atau mandul, namun menghasilkan buah dan manfaat. Apakah engkau mengingat hal ini, Bhargava? Aku ingat Pancasika. Pada saat itu aku adalah sang Brahmana, sang pejabat agung, dan aku mengajarkan kepada para siswa jalan untuk bergabung dengan alam Brahma. Namun demikian Pancasika, kehidupan suci yang itu tidak mengarah menuju kekecewaan, kebosanan, pelepasan, kedamaian, pengetahuan super, pencerahan, nibbana, namun hanya kelahiran di alam Brahma. Sedangkan kehidupan suciku pasti mengarah menuju kekecewaan, kebosanan, pelenyapan, kedamaian, pengetahuan super, pencerahan, nibbana, yaitu jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar, pemikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Dan Pancasika di antara para siswaku yang telah menguasai ajaranku telah dengan pengetahuan super mereka sendiri mencapai, dengan hancurnya kekotoran-kekotoran dalam kehidupan ini, kebebasan hati dan pikiran yang tanpa kekotoran, dan di antara mereka yang belum menguasai sepenuhnya, beberapa dengan hancurnya 5 belenggu yang lebih rendah akan terlahir kembali secara spontan. Dari sana mencapai nibbana tanpa kembali lagi ke dunia ini.
Beberapa dengan hancurnya 3 belenggu dan melemahnya keserakahan, kebencian dan delusi akan menjadi yang kembali sekali, yang akan kembali ke dunia ini sekali lagi, sebelum mengakhiri penderitaan. Dan beberapa dengan hancurnya 3 belenggu akan menjadi pemenang arus, tidak mungkin lagi terjatuh ke alam sengsara, dan pasti mencapai pencerahan. Dengan demikian, pelepasan keduniawian dari semua orang itu bukanlah tidak berbuah atau mandul, namun menghasilkan buah dan manfaat. Demikianlah Sang Bagawa berkata, dan Gandhaba Pancasika senang dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Dan setelah memberi hormat kepada beliau, ia berjalan dengan sisi kanan menghadap beliau dan lenyap dari tempat itu.